Healing itu tidak sesempit itu maknanya. Healing itu perjalanan pulih. Itu kunci penting untuk healing. Orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang yang mampu berprestasi dalam hidupnya, itu ada polanya, Bu, Pak. Dan latihannya itu memang di bulan Ramadan, Bu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemanapun saya pergi, kalau saya tanya apa sih yang paling Anda inginkan dalam hidup, jawabannya nggak jauh-jauh, Bapak Ibu. Pengen apa? Pengen tenang, pengen bahagia, pengen sejahtera lahir batin, betul Bu? Pengen sehat, pengen cukup, pengen bermakna, pengen berarti, pengen beruntung. Itu aja jawabannya. Intinya kita pengen punya hidup yang sejahtera lahir batin, betul ya? Nah, kalau kita pengen ke arah sana Bapak Ibu, mulai dari mana sih coach? Mulainya dari dalam. Ya Bu ya? Ada sebuah kalimat yang sering saya kutip. Kalimatnya begini. The only way out is in. Coba diulang Bu. The only way out is in. Artinya apa? Satu-satunya jalan keluar itu adanya di mana Bu, Pak? Di dalam. Banyak orang itu sibuk mengubah yang di luar, tapi lupa menata, membenahi, memperbaiki, mengubah yang di dalam. Padahal Bu, semua perubahan itu dimulai dari dalam. Peperangan terbesar itu Bapak Ibu adanya di mana? Di dalam. Ada sebuah quote yang sering saya kutip. Quote-nya begini. The greatest war of all are fought out in the silent chamber of the heart. Nah, coba diulang Bu. Gimana Pak? Apa artinya? The greatest war of all. Peperangan terbesar, peperangan terhebat itu bukan di luar, tapi di mana? In the silent chamber of the heart, di ruang sunyi di dalam hati kita. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW dengan jihadun nafs. Kita nggak bisa Bu menang di luar sebelum kita menang di dalam. Kita nggak bisa benerin yang di luar sebelum kita benerin yang di dalam. Kalau kita fokus benerin yang di dalam, nanti yang di luar Allah ikut benerin. Itu kaidahnya. Kata para ulama, barang siapa yang sibuk memperbaiki apa-apa yang tidak nampak, nanti Allah akan perbaiki apa-apa yang nampak. Tapi ada tuh Ustadz, orang yang di luarnya baik, dalamnya nggak baik, itu namanya pencitraan. Nanti pada akhirnya orang akan tahu kok. Ya, orang akan tahu pada akhirnya, akan terbuka. Jadi sebetulnya Bu, semua perubahan itu dimulai dari dalam. Dan inti dari dalam diri itu adalah hati. Sebagaimana hadis yang tadi dibacakan oleh Pak Ketua DKM, Pak Salim tadi ya, Ustaz Salim. Kata Nabi SAW, inna fil jasadil mudghah, bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau itu baik, baik semua. Tapi kalau itu buruk, buruk semua. Ketahuilah, segumpal daging itu hati. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-qalbu. Dalam bahasa Inggris Bapak Ibu disebut dengan heart. Jadi semua dimulai dari situ Bapak Ibu. Makanya ini saya mau nunjukin, ini buku saya yang ke-8 Bu. Ini yang coba mungkin saya bahas pagi hari ini ya. Kalau ngomongin menata hati, ini mudah-mudahan relate. Ini baru saja launching Bu, belum lama, baru bulan lalu, bulan Desember. Judul buku saya The Heart Code. Apa Pak Bu judulnya? The Heart Code. Apa itu The Heart Code? Kode hati. Kita suka sibuknya sama dress code terus Bu. Nih bentar lagi mau Ramadan, bentar lagi mau Lebaran. Sibuknya apa coba? Dress code. Dress code itu apa Bu? Pak?
Dress code itu pola berpakaian, betul ya? Kalau Bapak Ibu datang ke sebuah acara, kira-kira nanya apa ke panitia? Mas, Mbak, dress code-nya apa? Gitu kan? Saya tadi dikabarin sama panitia tuh kemarin sama Bu Sona. Ustadz, katanya panitia hari ini gamisnya hitam, jilbabnya coklat keemasan. Monggo Ustadz kalau mau menyesuaikan. Akhirnya saya pakai ini nih, Bu. Saya ngikutin panitia ini. Itu dress code. Kenapa kita perlu menyesuaikan dress code? Kan supaya selaras ya. Nah, ada yang lebih dalam dibandingkan dress code, Bu. Itulah yang saya sebut dengan heart code. Bisa dipahami ya, Bu? Heart code itu kayak semacam pola hati, Bu. Setelan hati yang hampir selalu bisa kita temukan dalam diri orang-orang hidupnya berkualitas. Gini loh, Bu. Orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang yang mampu berprestasi dalam hidupnya, itu ada polanya, Bu, Pak. Ada semacam kesamaan pola. Coba disebut. Orang-orang sukses tuh, Bu, biasanya polanya apa? Disiplin, makasih, Bu, betul. Apa lagi? Apa, Bu? Kerja keras, tekun, betul. Apa lagi? Apa, Bu? Hah? Oke. Apa lagi? Banyak kan? Dia bersungguh-sungguh, dia punya integritas gitu kan? Iya, dia punya ambisi. Jangankan orang sukses, Bapak Ibu, orang gagal juga ada polanya. Betul? Apa kira-kira pola orang gagal, Bu? Malas, betul. Apa lagi? Apa, Bu? Tukang tidur katanya tuh. Hobinya rebahan. Mimpinya miliaran. Tidur Anda terlalu miring, Bung. Ya, apalagi cuaca begini ya, Bu, ya. Enaknya tidur di rumah ini. Ya. Suka nyalahin orang, gampang nyerah, apa-apa pengennya serba instan. Nah, itu ada semacam kesamaan pola. Nah, termasuk, Bu, kalau kita ngomongin hati, kan kita ngomongin hati nih pagi ini. Kita ngomongin menata hati. Ternyata saya coba tulis di buku ini, Bu. Ini coba kita bedah ya, tentu secara singkat. Ini buku saya tebal, Bu, 400 halaman. Ini buku yang paling tebal yang pernah saya tulis. Paling tidak saya coba rangkum. Ada 5 kesamaan, 5 pola hati, 5 setelan hati yang hampir selalu ada pada diri orang-orang yang hidupnya berkualitas. Ya, ada 5 kode. Ibu, Bapak, setiap hari kan kita minta ya dalam sholat, minta ditunjukin kode, Bu. Yang mana doanya? Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki, berikan aku petunjuk. Tunjuki aku jalan yang lurus. Jalannya siapa? Terusin ayatnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang engkau murkai. Waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Kita minta tuh, Bu, setiap hari ditunjukin kode. Penting loh, Bu, kita memahami kode, memahami password, keyword. Ya, ini Ibu, Bapak, kalau saya kasih handphone saya pasti nggak bisa buka. Kenapa coba? Hah? Karena ada passwordnya, ada kodenya, sama. Kalau kita ngomongin hati, paling tidak ya Bapak Ibu, ini saya nggak ngarang, Bapak. Saya coba menyusun ini. Pertama, tentu berdasarkan pengalaman saya jadi trainer 15 tahun terakhir. Lalu tentu saja dasarnya adalah dalil Quran, hadis Nabi, kisah-kisah para sahabat, nasihat para ulama. Jadi saya nggak ngarang ini. Lalu yang berikutnya juga ada kajian-kajian ilmiah, penelitian ilmiah. Saya tuh, Bu, kalau nulis buku, kalau bikin materi, dari dulu guru saya udah pesan, Mas Soni, kalau bikin materi, nulis buku, menyampaikan sesuatu, minimal kamu harus memenuhi 3 syarat. Apa 3 syarat itu? Yang pertama ilahiyah, yang kedua ilmiah, yang ketiga praktis. Ilahiyah, ilmiah, praktis. Coba diulang.
Ilahiyah itu apa? Betul-betul yang kamu tulis, yang kamu sampaikan harus punya landasan Quran, Sunnah, gitu Bu ya. Nggak boleh ngarang. Yang kedua, kalau bisa ilmiah. Ilmiah itu maksudnya dibuktikan lewat riset-riset kekinian, evidence based, scientifically proven. Saya kemarin ke Australia Bu, ngapain? Saya ikut World Congress on Positive Psychology supaya saya dapat update penelitian-penelitian terbaru khususnya dalam ilmu kejiwaan manusia. Dan yang ketiga praktis. Saya kalau nulis buku Bu, insya Allah praktis, karena saya tahu segmen saya biasanya emak-emak galau ya. Beberapa diantaranya hadir pagi ini. Kalau emak-emak kan baca buku pengennya yang praktis ya Bu ya, nggak suka yang terlalu banyak teori. Jadi berdasarkan itu saya coba susun Bu, paling tidak ada 5 setelan hati Bu. Ini supaya kita tahu nih, kan judul kita menata hati ya Bu ya. Menata hati itu menata hati yang kayak gimana sih Ustadz? Kan gitu. Nah itu yang mau kita bahas. Dan latihannya itu memang di bulan Ramadan Bu Pak. Memang Ramadan itu kayak semacam training center ya, yang Allah siapkan untuk menempa jiwa raga kita. Jadi jangan cuma ngomongin menata hati, Bapak Ibu harus punya peta. Ini kita menata hati, hatinya yang kayak gimana, gitu loh. Nah, di sini saya coba tulis, paling tidak ada 5 password, 5 keyword, 5 kode yang setelan hati ini hampir selalu ada dalam diri orang-orang hidupnya berkualitas. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat kisah Nabi, kisah para sahabat, kisah ulama, orang-orang soleh, atau mungkin guru-guru kita, ulama yang orang-orang kita kagumi kehidupannya, saya jamin 5 hal ini pasti ada dalam diri mereka. Pengen tahu nggak? Kalau nggak mau tahu nggak apa-apa Bu, saya sudahi sampai di sini. Terima kasih. Pengen tahu nggak? Perlu kita bahas ini. Ada 5 kode hati, 5 password yang mudah-mudahan paling tidak kita tahu nih petanya, kita tahu passwordnya. Tinggal nanti kita latih supaya 5 ini ada dalam hati kita. Betul Bu? Ini penting. Karena apa hadisnya kata Nabi SAW? Innallaha la yanzuru ila sawarikum wa amwalikum. Allah itu nggak melihat penampilan luar kamu, nggak melihat banyaknya harta kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu setelan hatimu. Dress code itu penting Bu. Amalan zahir itu penting. Tapi ada yang lebih dalam, yaitu saya sebut dengan hard code. Biasanya kita Bu, nih biasanya ya pengamatan saya, kita tuh kalau ketemu ustadz, kalau ketemu guru, ketemu ulama, biasanya yang kita tanya apa Bu? Ustadz, amalannya apa sih? Gitu nggak? Gitu nggak Bu? Biasanya gitu tuh, itu bagus. Tapi kadang-kadang kita cuma fokus sama amalan zahir saja. Misalnya ustadz yang ngomong, ini Bu, istighfar ya 100 kali. Bagus. Ini Bu, amalannya sedekah. Ini Bu, amalannya tahajud. Bagus. Tapi kita suka lupa menelaah lebih dalam. Mestinya Bu, kalau kita ngelihat ada orang-orang yang kita kagumi kehidupannya, orang soleh, orang solehah, apalagi kalau kita bedah kisah sirah, kisah para sahabat, kisah para ulama, itu yang mesti kita telaah tuh setelan hatinya Bu. Karena amalannya sama, begitu setelan hatinya beda, itu nilainya beda. Nah, itu yang mau kita bedah pagi hari ini. Saya coba padatkan. Ada 5. Ada berapa? 5 kode hati. Karena judul kita menata hati Bu pagi hari ini, supaya Bapak Ibu punya peta. Oke, kita mau menata hati, terus menatanya kayak gimana? Ke arah mana? Hati seperti apa? Nah, supaya gampang diingat, saya tulis dalam buku ini 5 password itu, 5 kode itu saya rangkum dalam satu formula
Satu rumus. Nama rumusnya heart. Apa Bu? Hati dalam bahasa Inggris apa? Heart. Heart itu ada berapa huruf Bapak Ibu? Ada 5 kan? Apa aja? Ya, orang Depok ya. H-E-A-R-T. Wah, gitu. Ada 5 huruf. H-E-A-R-T. Nah, ini 5 huruf ini supaya mudah aja Bapak Ibu. Supaya mudah diingat, supaya mudah dipahami. Jadi Bapak Ibu nanti pulang dari sini bawa oleh-oleh apa? Heart. Bawa oleh-oleh hati. Ya, heart. 5 rahasia kunci untuk sejahtera lahir batin. Siap kita kupas? Yang pertama. Huruf apa yang pertama Bu? Huruf H. Kode yang pertama huruf H. H itu apa? H itu Bu, Pak, healing. Apa? Heal atau healing. Healing itu maksudnya apa, Coach? Pulih dari segala luka dan derita. Saya ulang ya. Healing itu pulih dari segala luka dan derita. Jadi gini loh Bapak Ibu, orang-orang hebat, orang-orang yang sejahtera lahir batin, orang-orang yang hidupnya berkualitas, itu bukan mereka yang gak pernah patah, bukan mereka yang gak pernah jatuh, bahkan berkali-kali mereka patah, berkali-kali mereka jatuh, tapi mereka selalu bisa pulih dari segala luka dan derita. Itu healing. Jadi please Bapak Ibu, tolong ya, saya suka prihatin kadang-kadang orang Indonesia itu suka menyempitkan makna healing. Saya nggak ngerti itu gimana sih sejarahnya itu. Kok sekarang tuh kata healing tuh kayak direduksi habis-habisan, seakan-akan healing itu artinya apa Bu? Nah kan, repot ini Bu. Kita bikin posting foto di sosmed lagi jalan-jalan terus captionnya apa? Nah itu repot Bu. Itu dari mana sih itu, saya bingung itu. Healing itu tidak sesempit itu maknanya. Healing itu perjalanan pulih. Healing, heal dari kata whole, utuh. Sebuah upaya untuk membuat diri kita utuh kembali. Iya. Jadi Bu, orang-orang yang berkualitas hidupnya, mereka pernah sedih, mereka pernah patah, bahkan mereka pernah hancur, tapi mereka nggak tenggelam dalam kejatuhannya, mereka nggak tenggelam dalam patahnya, mereka bisa bangkit setelah jatuh, mereka bisa pulih dari luka, bahkan mereka bisa bertumbuh setelah patah. Bu, Pak, coba sekarang saya mau nanya, Rasulullah pernah patah? Oh, berkali-kali Rasulullah patah hati Bu. Bahkan Allah katakan dalam Quran gimana? Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ibu tahu Rasulullah itu pernah ada, ini ayat Quran loh, bukan kata saya, ini kata Allah dalam Quran. Rasul itu pernah dalam sebuah posisi yang seakan-akan ingin menghancurkan dirinya sendiri, saking beratnya, saking sedihnya, bercampur dengan marah. Ada sedih, ada marah, macam-macam. Rasul pernah di titik itu. Orang-orang hebat itu Bu, pernah di titik itu. Nabi Yakub itu pernah sedih ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf, sampai matanya putih. Nabi Zakaria itu pernah dalam sebuah kondisi cemas, khawatir nggak punya keturunan. Ya, orang-orang hebat itu pernah patah Bu, tapi mereka mampu pulih setiap kali luka, mampu bangkit setiap kali jatuh, mampu bertumbuh setelah patah. Itulah healing. Oke Bu? Kadang-kadang kita perlu patah Bu.
Kalau kata Maulana Rumi, you have to keep breaking your heart until it opens. Coba diulang lagi, Bu. Apa artinya? Kadang-kadang kita perlu merasakan patah hati supaya dia terbuka. Ibu, bapak, kadang-kadang kalau belum patah, hati kita nggak terbuka. Betul ya? Makanya kalau Anda lihat nih, ini buku saya, coba kelihatan nggak, Bu? Ini gambarnya gambar apa? Hati apa? Di gambar buku saya, Pak, ini gambar hati yang retak. Tapi dari retakan itu ada apa? Ada cahaya. Kalau kata Maulana Rumi, kadang-kadang justru dari celah-celah hati yang patah itu jadi jalan masuk cahaya hidayah. Bu, kadang-kadang kalau kita belum patah, nggak masuk tuh hikmah dan hidayah. Berapa banyak orang yang baru sadar justru setelah jatuh, betul Bu? Berapa banyak orang yang baru sadar justru ketika bisnisnya sudah hancur. Orang baru sadar ketika sudah kecewa. Orang baru kapok ketika sudah merasakan pedihnya berharap kepada manusia. Orang baru sadar ketika ditinggal nikah sama orang yang dia cintai. Makanya ada yang bilang, di antara orang yang susah dinasihati itu orang sedang jatuh cinta, Bu. Susah itu, Bu. Sampai dia mentok, sampai dia patah, baru di situ tuh. Ya. Kadang-kadang kita mesti patah, Bu. Jadi patah itu sebuah keniscayaan. Ini kan dari depan saya bisa lihat wajah-wajah yang pernah patah semua ya, Bu. Gak usah heran. Kita akan ngalamin itu, Bu. Kita akan ngalamin sebuah keadaan yang gak nyaman, sebuah keadaan yang bikin kita stres, bahkan itu membekas, menjadi luka. Gak apa-apa, itulah hidup, Bu. Tapi kita gak tenggelam. Hati-hati, karena kalau kita tenggelam dalam sedih, tenggelam dalam patah, itu setan seneng, Bu. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim, la syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Apa artinya? Tidak ada yang lebih disenangi setan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu gimana caranya di like sama setan, gampang. Gimana caranya? Sedih aja, sedih. Coba difikir ya, Bu. Coba di analisa. Menurut Bapak Ibu, kenapa setan senang sama orang yang sedih? Kenapa coba? Hah? Iya, Bu. Orang gini, orang kalau lagi sedih itu energinya rendah. Betul, Bu? Gampang dibisikin. Naik ke lantai 12. Loncat. Na'udzubillah. Ambil pisau. Makanya bahaya, Bu. Setan tuh senang sama seorang mukmin yang sedih. Mungkin awalnya sedihnya di hati. Nanti lama-lama kalau semakin tenggelam, mulai keluar dari lisan, mulai berkeluh kesah, mulai mengutuk takdir. Lama-lama kufur itu. Sebaliknya, kalau setan itu suka sama orang yang sedih, Allah juga senang, Bu, sama orang yang bahagia, hamba-hamba yang bahagia. Makanya kata Nabi SAW, senyum aja tuh ibadah. Hati yang ridho itu besar nilainya di sisi Allah, Bu. Ya, bahkan lebih besar daripada ibadah sunnah apapun, kata para ulama. Ya, coba sekali lagi, kasih wajah yang paling manis buat kanan kirinya. Ayo, Bu, Pak. Mana? Ayo, Pak, Bu. Anda baca riwayatnya Rasulullah, para sahabat-sahabat terbaik. Itu tuh kalau dilihat tuh mukanya enak, Bu. Mukanya enak. Kalau kata salah seorang guru saya tuh, generasi terbaik itu begini. Mengemis ke langit, bermanis di bumi. Wah, coba diulang, gimana? Bu, kalau kita mau nangis, kalau kita mau munajat, itu di atas sajadah. Malam-malam, tumpahkan semua air mata di situ.
Kita ngadu kepada Allah, kita akui bahwa kita ini lemah ya Rabb, la haula wala quwata illa billah. Abisin semua air mata kita di atas sajadah sampai akhirnya saat kita berjumpa dengan manusia tidak ada yang bersisa kecuali wajah yang manis. Itu orang beriman. Ini orang beriman kok mukanya ditekuk terus. Ya. Enggak, Bu. Jadi walaupun mungkin hatinya masih berat, tapi dia berusaha menampakkan kebahagiaan. Ya, setiap pagi, setiap petang kita berzikir kan? Gimana zikirnya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kapan proses healing itu dimulai, coach? Kalau secara medis ya Bu, healing itu namanya proses down regulation. Ketika kita mulai tenang, detak jantung kita mulai tenang, napas kita mulai melambat, pikiran kita nggak tegang, itu mulai itu proses pulih. Itu kalau secara fisik Bu. Makanya napas itu menentukan Bu. Makin sedikit frekuensi napas kita, itu biasanya semakin sehat dan semakin panjang umur. Itu kalau dalam tinjauan medis. Saya serius Bu. Coba sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, ada yang pernah berhitung nggak? Dalam 1 menit, Bapak Ibu berapa kali napas? Ada yang pernah ngitung? Dalam 1 menit? Ya. Kan 1 kali napas tuh begini Bu. Anda menghirup, ya. Habis itu nahan sebentar, terus ada buang, gitu kan? Itu proses 1 kali napas. Nah sekarang saya mau nanya, siapa yang pernah berhitung dalam 1 menit berapa kali Anda napas? Ayo sekarang kita hitung ya. Ini penting. Ini penting. Ayo sekarang kita hitung. Saya mau pakai stopwatch. Bapak Ibu tolong hitung berapa kali napasnya. Nanti saya putar stopwatchnya, ya. 1 menit. Kalau saya bilang stop, stop. Tolong Bapak Ibu hitung. Oke ya? Udah siap? Silakan. 1 menit aja. Dimulai dari sekarang. Ayo. Dihitung napas seberapa kali. Biasa aja, nggak usah dibuat-buat. Napas biasa aja, Bu. Baru 30 detik. Dihitung ya. Lima detik lagi. Oke, stop. Ada yang berhitung? Berapa kali, Bu? 20, oke. Berapa lagi? Hah? 14, oke, good. 16, oke. Ibu 5 kali, bagus. Berapa? Hah? 18. Oke, Bu, Pak. Ini kita bahas ya. Kita coba lagi baca fenomena alam. Normalnya orang nih, orang rata-rata dalam keadaan normal itu 1 menit 12 sampai 20 kali. Itu normalnya orang. Tapi kalau dalam keadaan gak normal Bu, misalnya lagi marah-marah, itu bisa lebih banyak. Betul ya? Orang kalau lagi marah gimana Bu? Gitu kan? Bisa cepat. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi ini boleh ditanya ya, barangkali di sini ada yang tenaga kesehatan atau ada yang dokter. Semakin sedikit frekuensi napas, itu semakin menyehatkan. Itu tanda kita tenang. Kalau kita baca fenomena alam ya Bu ya, misalnya kita lihat binatang, anjing deh. Ibu Bapak tahu anjing? Anjing dalam 1 menit itu 50 kali napas. Berapa?
Karena dia cepet ya Bu ya. Gitu kan? Makanya umur anjing itu paling berapa? Anjing itu paling Bu 14 tahun, 15 tahun. Itu umur anjing. Berikutnya yang lebih panjang umurnya, kuda. Kuda dalam 1 menit itu napasnya 35 kali kurang lebih. Umurnya lebih panjang, napasnya lebih sedikit, umurnya lebih panjang. Kuda itu bisa sampai 40 tahun umurnya. Gajah lebih panjang umur Bu. Gajah itu bisa sampai 100 tahun ya Bu ya. Gajah itu 1 menit napasnya 20 kali. Lebih sedikit. Bapak Ibu tahu kura-kura? Kura-kura itu 1 menit cuma 5 kali napas. Makanya umur kura-kura panjang ya Bu. Bu Pak, ini saya serius loh. Kita kalau dalam keadaan tenang, bisa loh kita napas 1 menit 6 kali, itu bisa. Gimana caranya? Nih Bu ya, rumusnya 4-2-4. Ini penting, nanti bisa Anda praktekkan di rumah. Rumusnya berapa? Apa itu 4-2-4 coach? 4 detik kita menghirup, 4 detik. 2 detik mungkin menahan sebentar ya Bu. Nah, 4 detik lagi Anda hembuskan. Alhamdulillah. 4-2-4. Kalau dijumlah berapa Bu? 4-2-4 dijumlah berapa? 10. Jadi kalau sekali nafas 10 detik, 1 menit 6 kali nafas kan? Makanya Bu, ini kalau kita bedah, ini indah sekali. Kenapa kalau dalam sholat itu salah satu rukunnya itu tumak ninah, tenang, ya. Jadi itu kalau secara fisik. Dan ada sebuah riset Bu, saya nulis di buku ini, bahkan di buku sebelumnya saya tulis, ada sebuah kajian. Jadi Bu, kunci healing itu begini ya. Kunci healing itu ketika ada sebuah keadaan yang gak enak, mungkin membekas menjadi luka, tapi kita mau mengizinkan dan menerima itu sebagai bagian dari takdir kehidupan, maka itulah awal mula pemulihan jiwa dimulai. Ketika kita tidak lagi memaksa hidup bahwa seakan-akan ini harus selalu sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan kita mulai mau berdamai dengan keadaan, disitulah awal mula pemulihan jiwa. Ya Bu, ini penting. Semakin kita nggak mau nerima, semakin sulit kita pulih. Ini dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Nanti Bapak Ibu boleh cek, ada sebuah kajian menarik di dunia kedokteran. Judulnya itu Radical Remission. Apa itu Ustadz? Jadi ini hasil penelitian Bu. Ada 3.000 kasus orang-orang yang kena kanker tapi sembuh mendadak. Ibu, bukan cuma 1-2 kasus. Kalau cuma 1-2 kasus ini mungkin kebetulan. Tapi dikaji, dikumpulkan, ternyata ada ribuan kasus pasien-pasien kanker yang sembuh tiba-tiba. Diteliti Bu oleh para dokter, oleh para peneliti. Tahu nggak hasil penelitiannya apa? Ditemukan beberapa faktor. Ternyata faktor obat-obatan itu hanya 10-20%. Faktor terbesarnya itu faktor apa? Hampir semua pasien yang sembuh mendadak itu mereka sudah dalam kondisi berdamai. Dia nggak lagi menolak. Dia mau mengizinkan. Dia mampu menerima. Ibu, ini penting. Itu dalam konteks penyakit fisik, coach. Bagaimana kalau penyakit mental? Sama. Ada seorang psikiater, nanti ibu bisa cari di internet ya, namanya M. Scott Peck. Dia terkenal sekali. Dia nulis buku judulnya Roadless Travel. Dia sudah menangani ribuan pasien yang kena gangguan jiwa. Ibu tahu nggak? Orang Indonesia menurut data 30% kena gangguan jiwa. Berapa persen? Jadi kalau di sini ada
300 orang kira-kira 90 di antara kita. Bapak Ibu nggak usah tersinggung kalau saya bilang gangguan jiwa. Karena gangguan jiwa itu jangan langsung berpikir gila. Gangguan jiwa itu ada yang ringan, ada yang sedang. Apa contoh gangguan jiwa yang ringan? Temperamen ya Bu. Gampang marah, senggol dikit bacok, susah tidur. Nih, saya mau ngasih tahu Pak ya. Anda tahu nggak? Ini saya serius, saya nggak bercanda. Ini salah satu gejala gangguan jiwa. Anda pernah nggak? Gimana Ustadz? Anda buka handphone, terus habis buka handphone, sebentar, saya mau ngapain ya? Pernah Bu? Itu gejala gangguan jiwa. Saya serius. Ya. Jadi begini Bu, Anda jangan tersinggung. Gangguan mental, gangguan jiwa itu levelnya macam-macam. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, poin saya apa? Dengerin, ini bukan kata saya Bu. Saya kalau ngomong nggak pernah ngarang. Ada dasarnya. Kata si psikiater tadi, namanya M. Scott Peck. Dia bilang begini, semua jenis gangguan jiwa, macam-macam jenisnya. Ada yang ringan, ada yang berat. Tapi semua jenis gangguan jiwa, pintu masuknya selalu sama. Tahu nggak apa? Nggak mau menerima. Bu, Pak, ini saya langsung masuk ke intinya nih. Jadi kunci untuk bisa healing, untuk bisa pulih dari luka dan derita, itu adalah acceptance. Ibu coba ya, aduh, sekarang saya pakai dalil deh. Allah itu Bapak Ibu, Allah itu ketika menyapa hamba-hambanya yang banyak dosa, Allah masih lembut Bu. Misal di Quran surat Az-Zumar, Allah bilang begini, kita semua hafal ayatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Bu, siapa yang dipanggil Allah nih? Yang melampaui batas, yang dosanya udah banyak, yang udah offside, udah keterlaluan, tapi Allah masih manggil dengan hamba. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmatnya Allah. Ayo balik gitu loh. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi Bu, dalam sebuah hadis qudsi, ketika Allah menyapa hamba-hambanya yang gak mau menerima, lihat kalimatnya. Apa kata Allah? Malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yardo biqodoi falyakhruj min tahtis samai wal yadlub robban siwai. Apa artinya? Katakan, bahkan gak disebut hamba dalam hadis ini. Katakan kepada mereka yang tidak tahu syukur atas nikmatku, tidak mau sabar atas bala dariku, dan tidak ridho atas ketetapanku, silakan keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Gimana Bu? Anda masih berpikir urusan menerima ini kecil? Enggak Bu. Makanya kata para ulama Pak, Bu, ibadah hati ridho itu bobotnya bisa lebih berat dibandingkan ibadah sunnah apapun. Bu, ada orang yang mungkin ibadahnya nggak banyak-banyak banget, biasa-biasa aja. Mungkin yang wajib-wajib aja yang dia kerjain. Ya yang sunnah kadang-kadang. Tapi dia bisa punya kedudukan mulia di sisi Allah lantaran apa? Hatinya tuh nggak pernah ngeluh. Dalam setiap keadaan, ini semua baik darimu ya Allah. Ini pasti ada hikmahnya dan ini pasti baik pada akhirnya. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman, karena semuanya baik. Kemarin Bu, saya baru dari Cirebon, di sebuah acara seminar. Terus ada ibu-ibu yang mendekat,
Saya pikir mau minta foto, Bu. Biasanya kalau udah mendekat saya udah tahu nih minta foto nih. Terus dia mendekat, terus dia ngomong gini, Ustadz, enggak Ustadz, saya nggak mau minta foto. Saya cuma mau bilang terima kasih. Kenapa Bu? Saya divonis kanker Ustadz sama dokter. Bahkan kata dokter, umur saya tinggal 2 bulan. Tapi saya dengerin konten-konten Ustadz, saya ikuti kelas-kelasnya Ustadz. Saya dalam keadaan sudah bisa berdamai. Dan alhamdulillah Ustadz, sudah lewat 2 bulan, sekarang saya masih survive. Bu, ini penting. Jadi, kunci untuk pemulihan jiwa itu acceptance. Saat kita mampu menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Ya Allah, apapun keadaannya, kalau dengan itu engkau ampuni aku, engkau sayangi aku baik-baik saja. Ibu, ini udah pernah saya tanya di pertemuan pertama kemarin. Saya ulang lagi nih, coba sekarang saya tanya lagi. Bapak Ibu, kalau seandainya saya minta Anda pilih mana? Dikasih atau disayang? Jawab yang tegas. Benar? Yakin? Ini serius nih? Gak berubah pikiran? Saya ulang sekali lagi ya. Kalau seandainya saya tanya Bapak Ibu untuk pilih mana? Dikasih apa disayang? Jawab yang mantep. Yakin? Pintar. Kenapa saya bilang pintar? Dengerin. Karena kalau dikasih belum tentu. Makanya sifat Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu berlaku buat semua, Bu. Mau sholat nggak sholat, mau bejat, mau taat, mau munafik, semua dapat rahmannya Allah. Itulah yang Maha Pengasih. Kalau dikasih belum tentu. Ibu-ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir? Ibu sayang sama tukang parkir, Bu? Ini logik sederhana aja. Kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, bukan gitu kalimatnya, Bu. Apakah kalau Anda sayang sama orang semuanya pasti dikasih? Kan enggak juga. Nah, gini kalimatnya. Ini sering saya ulang-ulang, Bu, dan saya nggak pernah bosan ngulangin. Ini fundamental sekali soalnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Perlu saya ulang? Saya ulang ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih pasti karena sayang. Ibu-ibu pernah nggak ngasih anak justru karena sayang? Pernah? Loh, ini logik sederhana aja, Bu. Udah, makanya orang-orang yang mudah pulih itu apa? Suasana hatinya. Ya Allah, apapun keadaanku, atas apa-apa yang sudah terjadi, mungkin ada masanya nggak enak, ada masanya nggak sesuai harapan. Tapi ya Allah, asal dengan itu Engkau sayangi aku baik-baik saja. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tarada. Orang tubuh kalau udah tujuan hidupnya kepengen disayang sama Allah, dia akan mudah pulih. Bebas ya Rob, musim kehidupan itu akan berganti, roda kehidupan itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang dapat, kadang gak dapat. Kadang punya, kadang gak punya. Kadang orang mendekat, kadang orang menjauh. Ya Rob, asal dengan keadaan ini Engkau sayangi aku baik-baik saja. Itu kunci penting untuk healing. Pulih dari segala luka dan derita. Bu, kayak napas tadi, kenapa saya bilang tadi napas? Bu, lihat ya, napas itu gurunya ikhlas. Dari napas, Bu, kita belajar, ada waktu kita menerima oksigen, betul? Nggak bisa kita tolak, Bu.
Selama kita masih hidup, kita akan menerima oksigen itu. Terus ada waktu kita menahan. Ya nggak Bu? Nggak bisa lama. Tapi ada waktu kita juga perlu melepas. Itu kehidupan Bu. Itu kehidupan Pak. Ada waktunya menerima, ada waktunya menahan, ada waktunya melepas. Dan orang yang susah pulih itu dia nggak lengkap siklusnya. Pengennya nerima aja, nggak mau lepas. Ditahan terus, nggak mau lepas. Menggenggam terlalu erat. Itu diantara sebab orang tuh sulit pulih. Dia ngegem gini. Padahal nggak selamanya kita pegang itu, betul?